فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى. Nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Yang saya hormati jajaran asatid di Bait Al-Quran Malang. Yang saya hormati para santri Bait Al-Quran yang hadir di majelis virtual ini melalui Google Meet dalam acara rutinan kita, yaitu kajian tafsir, yang mana pada episode kali ini kita akan masuk pada bagian yang kedua di dalam tafsir, yaitu tafsir surah Al-Fajr. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih, thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa tu'allimina wa nafa'ana bima fid dharain amin. Wa nakhussu khususan ila wa inna fi ta'ala tafsiril jalalain wa as-sawin wa jami'il mufassirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggih, terima kasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa menambah kewawasan keilmuan kita, khususnya terkait dengan bagaimana kita sedikit-sedikit memahami isi kandungan atau tafsir dari kalamnya. Kalau kita dulu pernah membahas tentang suratul Fatihah, mungkin dulu para santri ada yang sudah ikut. Jadi saya teringat ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami as-sirat, yaitu jalan al-mustaqim, yang luas, yang lurus dan tidak berbelok-belok, yaitu agama ini. Ya, wa hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, kan begitu. Nah, ini yang menarik di ayat ini menggunakan kata ganti ihdina, bukan ihdini. Dulu pernah kita bahas, nah itu maknanya apa? Nah itu dalam bahasa Arab itu adalah dhamir nahnu, yaitu mutakallim ma'al ghair. Artinya apa? Berarti di situ mutakallim itu tidak sendiri, tetapi bersama yang lain, berarti bareng-bareng. Sehingga pesannya kita ini untuk mendownload as-sirat al-mustaqim, mendownload hidayah agar kita selalu berada di as-sirat al-mustaqim, itu ya harus bareng-bareng. Contoh kecilnya ya ketika kajian tafsir seperti ini. Sangat tipis kemungkinan umpama kalau tidak ada kajian semacam ini dan kita tidak menyempatkan untuk ikut ngaji, itu baca tafsir sendiri itu ya menyempatkan itu kadang tidak sempat-sempat. Belum lagi nanti tafsir itu di YouTube juga banyak, tapi hanya di YouTube banyak, tapi menyempatkan untuk betul-betul mengikuti ini yang kadang-kadang itu hanya rencana sehingga tidak terlaksana. Maka di sini ini ya harus bareng-bareng. Kalau kita lakukan sendiri itu biasanya berat, kan begitu. Sehingga inilah salah satu rahasia dari dhamir nahnu di dalam ayat ihdina as-siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Maka mudah-mudahan kita ini selalu semangat untuk terus menggali hikmah yang terkandung di dalam ayat-ayat qauliyah, yaitu kalamnya, yang mana kalamnya ini memang adalah hidangan Allah di muka bumi ini, ya, yaitu maktubatullah fil ard. Ini memang adalah hidangan Allah.
sudah siap, tinggal kita mau menyantap atau tidak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk lanjutan di dalam surah Al-Fajr. Kemarin kita sampai pada ayat Inna rabbaka labil mirsad, yaitu ayat ke-14. Sekarang kita masuk ayat ke-15, yaitu fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim, dan seterusnya. Pada episode yang lalu, di ayat pertama sampai ayat ke-14 ini yaitu penjelasan Allah di dalam kalamnya, di dalam firman-Nya. Ini menjelaskan kepada kita dimulai dari sumpah demi waktu fajar. Kemarin sudah kita bahas. Walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Lalu setelah itu isi dari sumpah itu sendiri, makanya tadi ada hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Jadi orang yang punya akal, ya, orang yang berakal lidzi hijr itu mestinya bisa memetik hikmah dari apa yang dibuat sumpah ini. Lalu Allah memaparkan contoh makhluk atau kisah-kisah orang-orang yang membangkang. Ya, ada kaum Ad, ya, yang mana itu berada di kota Iram, yang sudah memiliki peradaban yang luar biasa, ternyata ya dihancurkan. Kenapa? Karena membangkang kepada Allah. Lalu ada juga kaum Tsamud, ya. Lalu ada Fir'aun, yang Fir'aun itu juga membangun peradaban yang luar biasa, tapi itu semua sudah hancur, ya. Bahkan mereka mendapatkan siksa secara langsung. Lah, di ayat ke-14, Inna rabbaka labil mirsad, ya. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Mengawasi setiap hambanya. Jadi ketika di dunia ini betul-betul tidak ada yang sedetik pun yang luput dari pengawasannya. Makanya karena saking telitinya pengawasannya, itu nanti di akhirat ketika diputar kembali apa yang dilakukan oleh manusia ketika hidup di dunia, maka tidak ada yang sulit bagi Allah. Semuanya terekam jelas dan diputar kembali. Bahkan manusia itu seringkali sudah lupa dulu melakukan kemaksiatan apa, nanti di akhirat kaget. Itulah yang dalam bahasa di ayat surat An-Nur itu disebutkan yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Jadi ada orang-orang itu yang takut dari melakukan kebaikan-kebaikan karena memang takut nanti ada satu hari yang mana nanti tataqallab al-qulub, hati itu kaget, berbolak-balik saking dahsyatnya itu, saking kagetnya. Loh iya ya, saya dulu pernah maksiat ini, maksiat itu, dan seterusnya. Ya. Wal absar, juga mata itu terbelalak itu saking kagetnya, ketenggengan dan seterusnya. Nah, lanjutannya di ayat ke-15 Allah menegaskan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Kalau kita lihat di terjemah itu kita hanya menemukan begini. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Kalau tafsirnya begini. Pertama, kalau kita lihat di dalam Tafsirul Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yaitu guru dari Imam As-Suyuti, itu kalau beliau ini menafsirkan al-insan itu maksudnya adalah orang atau manusia yang kufur. Kenapa? Karena korelasinya, keterkaitannya dengan ayat sebelumnya yang menceritakan orang-orang dan kaum kelompok yang mereka itu kufur kepada Allah. Biasanya orang yang kufur itu yang tidak mau bersyukur, karena nanti kufur itu ada kufur nikmat, ada kufur yang disebut dengan kufur i'tiqad. Ya. Kalau kufur i'tiqad jelas dia memang tidak beriman. Kalau kufur nikmat boleh jadi ada orang yang beriman tetapi dia seringkali melakukan kekufuran, seringkali mendurhakai, dia tidak bersyukur. Kufur dalam konteks ini lawannya syukur. Ya,
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan begitu dalam surah Ibrahim itu. Nah, tetapi Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya yaitu Al-Munir, beliau menjelaskan al-insan di situ sama dengan seperti innal insana lafi khusr. Maka al itu adalah al yang berfungsi untuk listighraqil jins. Apa listighraqil jins itu? Yaitu semua manusia. Berlaku pokoknya ada makhluk namanya al-ins, manusia, maka dia boleh jadi ini. Ada potensi untuk melakukan ini. Apa itu? Ini kalau manusia yang keimanannya tidak diasah. Nafasnya, kemarin kita sudah bahas tentang nafas, ini tidak diasah, tidak di-upgrade. Ketakwaannya tidak di-upgrade. Ya standar biasa-biasa saja, tidak ada usaha untuk meng-upgrade. Maka biasanya yang terjadi adalah idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Apabila Tuhan mengujinya, ini yang menarik ayat ibtalahu. Idza mabtalahu rabbuhu, ya. Lalu fa akramahu wa na'amahu, lalu Allah memuliakannya dan memberi kesenangan bagi dia, bagi insan ini. Dia seringkali ngomong begini, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Maksudnya begini, kita ini kan hidup di dunia ini. Ada orang yang ketika hidup di dunia itu kalau punya karep, kalau punya kehendak, itu seakan-akan itu semua itu bisa keturutan. Keturutan itu apa? Bisa terkabulkan. Ada orang yang menduga ketika hidupnya penuh dengan fasilitas dan kenikmatan, maka dia menduga bahwa itu adalah dia sedang dimuliakan oleh Allah, dan dia mengatakan Tuhanku memuliakanku. Sehingga dia menganggap fasilitas yang ia peroleh itu adalah hasil ujian, hasil dari apa yang dia lakukan. Karena dia dekat kepada Allah, dia mendekatkan diri lalu dapat fasilitas-fasilitas itu. Padahal yang perlu digarisbawahi, fasilitas yang ada selama kita masih hidup di dunia itu bukan hasil ujian dan juga bukan nilai ujian, tapi baru soal ujian. Jadi kalau nanti digabung dengan ayat ke-16, soal ujian itu bisa bentuknya fasilitas, bisa bentuknya kekurangan, atau kemiskinan, atau kesempitan, atau masalah. Jadi itu semua soal ujian. Ini yang harus difahami. Kadang banyak orang yang lupa, dikira kalau sudah mendapatkan fasilitas yang enak, oh ini karena saya sudah melakukan sholat saya sergap dan lain sebagainya. Itu semua ujian sesungguhnya fasilitas yang ada. Jadi ujian. Makanya di surat Al-Anbiya itu jelas dalam firman-Nya Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa, setiap jiwa itu akan merasakan dha'iqatul maut. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian bisyarri wal khairi fitnah, dengan keburukan dalam pandangan manusia, tidak enak itu dianggap syar, wal khair dan juga kebaikan itu sebagai ujian. Dan nanti kepada kamilah kalian ini dikembalikan. Tempat kembali itu kepada kami, kata Allah. Maka yang harus difahami sekali lagi, kalau orang diuji dengan kesusahan, itu sudah banyak yang sudah merasa ini ujian. Tapi ketika diuji dengan fasilitas, ada yang merasa itu bukan ujian, tapi memang dia sudah berhak mendapatkan itu. Nah ini yang jadi masalah di sini. Padahal itu semua bentuk soal ujian. Belum hasil ujian, belum nilai ujian. Lah di ayat berikutnya, ayat ini mengatakan ada orang kalau dapat fasilitas dia merasa jadi Tuhan itu memuliakan dia, Rabbi akraman. Lalu kalau diuji, umpama ada pengusaha yang sukses, lalu kemudian diuji bangkrut, habis semua, itu ngeluh. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Dalam qiraat yang lain ada yang baca faqaddara. Tapi dalam riwayat kita, riwayat Hafiz qiraat Asim, ya, itu membaca faqadara alaihi rizqahu. Apa maknanya faqadara alaihi rizqahu? Maknanya yaitu Allah membatasi rizkinya.
Rizki itu luas, jangan hanya kita persempit dengan bentuk berupa materi, berupa harta. Kesehatan itu rizki, teman yang baik itu rizki, majelis yang solih begini, majelis orang-orang solih, majelis ilmu begini, itu rizki. Tapi umpama ada orang yang disempitkan rizkinya, dibatasi rizkinya, biasanya kalau orang ini upgrade keimanannya tidak bagus, dia merasa begini, Robbi ahanan, Tuhanku telah merendahkanku, menghinakanku. Bahkan sampai begini, ya Allah, kula niki salah nopo ya Allah, begitu. Padahal itu semua masih soal ujian. Ini harus difahami. Yang menarik di ayat ini, kalau di ayat yang sebelumnya tadi kan ada kata-kata fa'akramahu wa na'amah. Kalau ini langsung faqadara alaihi rizqah. Tidak disebutkan lawan kata fa'akrama. Fa'akrama itu adalah lawannya fa'ahana. Mufassirin mengatakan ini menunjukkan bahwa kalau ada orang yang miskin, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan keterbatasan, diuji dengan pas-pasan, maka itu bukan berarti di sisi Allah itu sesuatu yang rendah, bukan. Makanya tidak disebut dengan wa amma idza mabtalahu fa'ahanahu faqadara alaihi, enggak. Tapi kalau yang atas tadi fa'akramahu. Kenapa? Karena dalam pandangan manusia ini maksudnya fa'akramahu itu Tuhan memberi kemuliaan kepada orang itu dengan fasilitas. Sehingga yang harus difahami dari redaksi ayat ini yang bisa kita petik pelajaran adalah ketika seseorang diuji dengan kesempitan, maka itu bukan berarti hina di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia, karena di kita ini kan sudah terbentuk ada frame-frame, ada sekat-sekat yang membuat seseorang itu melegitimasi orang lain, membuat stigma kepada orang lain karena apa yang ada dalam pikiran kita. Kita ini seringkali menganggap orang itu kalau sukses, itu kalau sudah punya rumah, punya mobil, atau mungkin kalau zaman dulu itu sudah diangkat sebagai pegawai, PNS. Kalau belum itu belum sukses. Makanya di kampung-kampung itu seringkali kalau ngerasani orang itu, enak itu anak-anaknya sudah sukses. Nanti dulu. Sukses dunia itu dikatakan sukses kalau sukses itu sebuah proses yang bisa mengantarkan sukses akhirat. Tapi kalau di dunia gagal untuk mengantarkan sukses akhirat, maka sesungguhnya kesuksesan itu hanyalah semu. Nah ini yang perlu kita pahami. Sekali lagi, ini semua bukan bukan hasil ujian, bukan nilai ujian, tapi soal ujian yang kita hadapi itu berbeda antara satu dengan yang lain. Orang yang dititipi ilmu, dititipi harta, itu soal ujian. Bisa nggak dia dengan ilmunya itu manfaat untuk dirinya sehingga bukan malah ilmunya dipakai untuk menipu orang lain. Nah itu ujian. Orang yang dikasih harta, bisa nggak harta itu ditasarrufkan betul-betul di jalan Allah, bukan untuk kemaksiatan, sehingga harta itu juga ujian. Kalau kita kilas balik sejarah ya, di dalam surat Shad itu Allah sudah memberi penjelasan. Karena Al-Quran itu isinya 2/3 itu adalah kisah. 2/3 isi Al-Quran itu isinya cerita. Cerita tentang umat-umat terdahulu, cerita para nabi. Itu penjabaran dari siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat, para nabi itu gimana sejarahnya, perjuangannya seperti apa, endingnya nanti seperti apa. Ya kan begitu. Lalu orang-orang yang mendapat murka dari Allah, itu dikisahkan. Orang-orang yang sesat, yang kufur, nah itu dikisahkan itu. Di dalam surat Shad itu ada 2 kisah yang diangkat. Yang pertama yang diangkat itu adalah kisah Nabi Sulaiman. Kita tahu Nabi Sulaiman itu seorang nabi yang sekaligus beliau adalah seorang raja yang sangat kaya raya. Ya, sangat kaya raya, kekuasaannya luar biasa. Yang di bawah kekuasaan beliau itu tidak hanya makhluk dari golongan manusia, tapi dari semua jenis makhluk termasuk jin dan juga binatang-binatang. Termasuk golongan jin ini. Angin saja bisa ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Ya tentunya fadl dari Allah, karena beliau diberi kelebihan oleh Allah. Sampai suatu ketika Nabi Sulaiman sempat agak lupa kepada Allah. Gara-gara apa? Gara-gara ketika melihat kuda-kuda yang indah, dia kemudian
agak lupa sedikit saja langsung dia ingat. Termasuk kalau di dalam surat An-Naml itu diceritakan ketika dia menyampaikan kepada pasukannya siapakah yang bisa memindahkan istana Ratu Balqis ini di hadapannya dia. Lalu muncullah salah seorang prajuritnya yang bernama Ifrit, yaitu dari golongan jin. Apa kata Ifrit? Kata Ifrit itu, saya bisa memindahkan sebelum engkau berdiri dari singgasana panjenengan. Nabi Sulaiman itu berdiri dari singgasana itu sejauh apa? Dalam riwayat dijelaskan Nabi Sulaiman itu kalau duduk di atas singgasana itu mulai pagi sampai siang. Berarti Ifrit itu butuh waktu sekitar setengah hari untuk memindahkan itu. Tapi ada kemudian yang dimaksudkan dalam ayat qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Yang bisa memindahkan istana dari kerajaan di Sabah ini dipindah di hadapannya Nabi Sulaiman itu hanya butuh waktu sekedipan mata Nabi Sulaiman. Qabla an yartadda ilaika tarfuk. Jadi kedip melek itu langsung istananya sudah di depan Sulaiman. Ada yang mengatakan siapa orang ini? Ada pendapat yang mengatakan Asif bin Barkhoya. Ya. Tapi ada yang mengatakan juga ini yang dimaksud adalah Nabi Sulaiman sendiri. Ya. Lalu kemudian berpindahlah istana itu di hadapan Nabi Sulaiman. Apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah, ini adalah sebagian dari anugerah Tuhanku. Untuk apa? Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji aku, apakah aku ini aashkur, senantiasa bersyukur, atau saya ini malah kufur nikmat. Itu Nabi Sulaiman yang kekayaannya luar biasa, yang kerajaannya itu tidak diberikan kepada kerajaan seperti itu kepada orang setelahnya beliau. Orang yang seperti itu ingat kepada Allah secara terus-menerus karena Nabi Sulaiman sadar bahwa fasilitas yang ada itu bukan hasil ujian, tapi ini soal ujian. Nabi Sulaiman lulus. Sehingga dalam surat itu disebut dengan ni'mal abd innahu awwab. Sebaik-baik hamba. Innahu awwab. Yang bertolak belakang dari Nabi Sulaiman dikisahkan dalam surat itu Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ya asalnya kaya, tapi kemudian diuji oleh Allah dengan sakit yang luar biasa, sehingga akhirnya istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya meninggalkan dia, bahkan hartanya habis. Tapi yang hebat bagi Nabi Ayub, sebagaimana dalam surat itu, wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa adzab, kata Nabi Ayub. Nabi Ayub dalam kondisi terpuruk seperti itu diuji oleh Allah, dia sadar bahwa ini ujian, ini ujian. Dia tidak mengatakan, ya Allah kula niki salah nopo, kok sampai Tuhanku ini menghinakanku seperti ini. Tidak, karena Nabi Ayub yakin bahwa itu bukan direndahkan atau bukan dihinakan oleh Allah, tapi ini sedang menghadapi soal ujian. Yang menarik di ayat yang saya baca tadi, Nabi Ayub ini ternyata tidak mencaci maki Tuhan, tapi justru malah saya ini kalau sakit begini, lalu saya digoda oleh setan, anni massaniya syaitanu binusbi wa adzab, dengan kepayahan dan juga siksa. Artinya apa? Nabi Ayub digoda terus agar syukurnya hilang, sabarnya habis, sehingga dia protes kepada Tuhan. Tapi Nabi Ayub enggak. Dalam surat lalu Nabi Ayub disebut apa? Sama labelnya dengan Nabi Sulaiman, ni'mal abd innahu awwab. Sama. Jadi Ayub itu adalah sebaik-baik hamba. Karena dalam kondisi begitu dia selalu mengembalikan semua urusan itu kepada Allah, dan dia meyakini bahwa dengan diuji seperti itu bukan berarti Allah menghinakan dia. Karena bisa saja bagi Allah itu punya hak prerogatif, bisa memberi fasilitas kepada siapapun, bisa menguji siapapun. Itu bukan berarti lalu kemudian kalau diuji bukan berarti Allah benci, tidak. Kalau Allah yang membenci kepada hambanya, itu jelas kalau hambanya melakukan kekufuran, melakukan pengingkaran, melakukan kemaksiatan, itu jelas dibenci. Tapi kalau bentuk fasilitas yang kita terima antara satu dengan yang lain berbeda-beda, ini semuanya adalah soal ujian.
Jadi sekali lagi, bukan jawaban ujian dan bukan hasil ujian dan juga bukan nilai ujian. Nah ini, dari dua ayat ini kita bisa mengambil ibrah seperti itu. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Lanjutannya apa? Kalla. Di dalam Al-Qur'an ya, kalau ada lafaz kalla, maka kalla itu untuk memutus, enggak sekali-kali tidak. Atau dimaknai ada yang makna yang lain, janganlah begitu. Tapi maksudnya adalah sekali-kali tidak itu begini. Ini kan ada iltifat. Kalau dalam kajian balaghah itu ada iltifat. Iltifat itu apa? Iltifat itu perpindahan dari satu kata ganti ke kata ganti yang lain. Kita lihat di ayat sebelumnya, itu Allah berfirman menggunakan fa'ammal insan. Insan itu orang ketiga. Sementara di sini kalla balla tukrimuna. Tukrimuna itu kalau kita belajar bahasa Arab itu domirnya, kata gantinya itu antum. Antum itu orang yang kedua. Mukhotob jamak. Jadi kita ngajak orang ngobrol langsung di depan kita, berarti orang kedua. Berarti ada iltifat. Iltifat itu apa? Yang pertama tadi cerita insan, ya, orang ketiga. Tiba-tiba di sini kalla balla tukrimunal yatim. Ini sesungguhnya adalah sindiran keras bagi orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yaitu sasaran dakwah yang memang dihadapi oleh Rasulullah ketika itu. Kan dikisahkan mulai kemarin, ada kisah masa lalu namanya Fir'aun, hancur. Ada kaum Tsamud, binasa. Ada kaum Ad, padahal punya bangunan yang bangunan itu belum pernah ada di muka bumi. Hancur semua sudah. Lalu Al-Quran menggambarkan manusia itu seringkali begini loh. Lalu menuju pada orang-orang kafir, orang-orang Arab Quraisy ketika itu, yang mereka masih kufur. Apa kata-katanya? Kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Ya. Bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Berarti kalau tidak memuliakan anak yatim, ini salah satu bentuk kekufuran juga. Salah satu bentuk kemungkaran. Dia berbuat mungkar dengan cara tidak memuliakan anak yatim. Tradisi Arab, terutama tradisi Arab jahiliyah ketika itu, ini perlu saya ceritakan dulu. Jadi di orang-orang Arab itu, mereka itu seringkali tidak memberikan hak bagi anak yatim, padahal itu hartanya anak yatim tinggalan ayahnya umpama. Bahkan mereka seringkali tidak memberi hak waris bagi perempuan-perempuan termasuk istrinya. Kenapa? Karena bagi mereka, perempuan itu, bagi kaum Arab jahiliyah, perempuan itu warga kelas 2. Tidak bisa diajak perang. Terus pokoknya hanya untuk melengkapi sajalah. Ini menurut pandangan orang-orang jahiliyah ketika itu. Jadi contohnya begini. Ada orang yang kaya raya, tiba-tiba orang itu meninggal, laki-laki ini. Dia punya anak, punya istri. Itu tradisi jahiliyah, harta yang ditinggalkan oleh orang laki-laki ini, kalau anak-anaknya masih kecil, kan masih kecil itu dianggap belum bisa memanage harta secara baik. Dan belum bisa mentasarrufkan harta itu secara tepat. Sehingga harta itu tidak dikelola oleh istrinya atau ibu dari anak-anaknya, tetapi biasanya dikelola oleh saudaranya sesama saudara laki-laki. Ketika saudara laki-lakinya ini mengelola harta itu, yang seharusnya aturannya ketika anaknya yang laki-laki ini sudah dewasa, hartanya diserahkan. Tapi faktanya banyak yang ketika mengelola harta itu dicampur dengan hartanya sehingga rancu. Kenapa? Karena dia punya kepentingan ingin menguasai harta anak yatim yang ditinggal mati bapaknya itu. Inilah yang kemudian Al-Quran mengatakan kalla balla tukrimunal yatim. Kamu tidak memuliakan anak yatim. Kalian tidak memuliakan anak yatim. Berarti apa kalau sudah ada kalla? Berarti kalian ini hati-hati nih. Kalla balla tukrimunal yatim. Memuliakan itu tentunya sesuai dengan konteks.
Kalau dalam konteks memuliakan anak yatim dalam konteks ini adalah mengelola hartanya dengan baik, lalu memberikan haknya yang memang haknya anak yatim itu hartanya ketika anak itu sudah bisa berpikir memanage untuk harta yang ditinggalkan ayahnya. Itu cara menghormati. Karena menghormati itu tergantung konteksnya. Karena kalau menghormati seseorang tidak sesuai konteksnya, itu justru yang ada malah melecehkan. Contoh, umpama ada orang yang punya pembantu di rumah. Maka seorang majikan menghormati pembantu itu cukup dengan cara berkata yang baik. Ya, tidak bentak-bentak. Lalu berkata tidak kasar. Itu sudah bentuk penghormatan sesuai konteksnya. Kalau tidak sesuai konteksnya, umpama ada majikan, lalu di hadapan pembantunya malah majikan tuh jalannya menunduk-nunduk sampai ngesot-ngesot. Ini malah pembantunya merasa tersinggung. Kenapa? Ini pelecehan. Wong saya ini pembantunya kok sampean malah gitu ke saya. Itu melecehkan. Kenapa? Karena penghormatannya tidak tepat. Jadi ini yang saya maksud dalam konteks ini, memuliakan anak yatim itu ya konteksnya ini adalah tadi itu. Mengelola hartanya sampai anak yatim itu dewasa. Ketika sudah masuk usia dia bisa memanage harta itu, maka diberikanlah harta yang menjadi haknya anak yatim itu. Faktanya apa? Faktanya banyak orang-orang dalam tradisi jahiliyah itu yang memanfaatkan harta itu sengaja dicampur dengan hartanya biar rancu, biar dia dapat keuntungan banyak dari harta keponakannya yang yatim tadi itu. Makanya termasuk ini saya tambahkan penjelasan, termasuk kaitannya sama anak yatim itu ketika Al-Quran itu turun ayat. Jadi begini, kalau anak yatimnya itu perempuan yang ditinggal mati itu, kadang itu ada dari pihak keluarga yang bertujuan untuk menikahi anak yatim yang perempuan itu dengan tujuan apa? Bisa menguasai hartanya. Makanya runtutan ayat dalam surah An-Nisa yang sering dibaca orang, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah perempuan yang baik bagi kalian 2, 3 atau 4. Ini harus difahami konteksnya. Konteksnya ketika itu tadi tradisi orang Arab kadang-kadang itu ingin menikahi anak yatim itu tujuannya untuk menzalimi lewat harta itu bisa dipakai semua. Sehingga Al-Quran seakan-akan mengatakan begini, kalian daripada menikahi anak yatim dengan tujuan zalim seperti itu, wis nikah loro telu to papat. Nah, ini harus difahami konteks seperti ini. Jangan hanya dilepaskan dari konteksnya, fankihu ma taba lakum. Oh, ini perintah untuk menikah 2, 3 dan 4. Ini bagi bapak-bapak ini perlu perhatian khusus terkait dengan ini. Jadi ini harus difahami konteks-konteks semacam ini. Oke, kita lanjutkan. Ayat berikutnya, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Apa itu wala tahadduna ala ta'amil miskin? Maknanya adalah dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Haddo itu makna aslinya mengajak, memotivasi. Karena di sini mengikuti wazan yang tahaddo, maka di situ maknanya adalah haddo, tahaddo, haddo. Ini ada saling, ya. Berarti maknanya menjadi kalian tidak saling mengajak. Berarti ada keterkaitan mutawa'ah bainatsnain. Jadi harus saling mendorong agar memberi makan orang miskin. Lalu yang menarik di ayat ini, wala tahaduna ala ta'am, kalau disebut ta'am itu masdar dari ta'am. Jadi ta'am itu adalah makanan yang itu bukan it'am bentuknya. Kalau it'am itu memang at'ama yut'imu yang maknanya memberi makan. Apa bedanya? Pertama begini, para santri ibad Al-Quran. Ada yang memahami kalau it'am itu berarti memberi makan dari at'ama yut'imu. Kalau ta'am itu berarti makanan. Artinya apa? Ada mufassirin yang memahami ta'am di sini bimakna ala it'amil miskin. Tapi ada mufassirin yang lain yang memahami begini. Ini kalau disebut ta'am berarti aslinya
orang miskin tuh punya hak pada harta yang kita miliki. Makanya di dalam surat Az-Zariyat itu jelas dikatakan wa fi amwalikum lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta-harta kalian itu terdapat hak bagi orang-orang miskin yang meminta-minta dan orang-orang miskin yang tidak meminta-minta. Jadi al-mahrum itu orang miskin yang dia menjaga dirinya sehingga dia tidak meminta-minta secara terang-terangan. Tapi dia sebenarnya butuh. Ketika disebutkan ta'am, maka dalam harta kita itu ada hak mereka, tapi tidak ditunaikan, gitu loh. Ini sudah parah. Berarti hartanya dipek sendiri semuanya, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak ada sodakohnya untuk orang-orang miskin. Sehingga harta itu sudah dia memakan harta anak yatim, ya, tidak memuliakan anak yatim dengan cara merampas haknya anak yatim tadi. Sudah gitu, saking cintanya kepada hartanya, nanti di ayat berikutnya ada indikasi seperti itu, maka dia sudah tidak mau menganjurkan. Menganjurkan saja tak mau, apalagi melakukan. Kan kadang ada orang itu yang mau menganjurkan tapi belum mau melakukan. Tapi sudah lumayan. Ayolah kita ini urunan, ayolah untuk orang miskin, ngadakan bakti sosial. Tapi urunnya ternyata paling sedikit. Ada orang model begitu. Ada yang hanya koar-koar. Ketika koordinasi itu paling vokal. Tapi ketika pelaksanaan itu tidak muncul. Nah ini bermasalah juga. Jadi harus diingat ini. Menganjurkan saja tidak, apalagi melakukan. Ada orang yang suka menganjurkan, tidak suka melakukan. Gimana menyumbang orang lain, termasuk sedekah, itu yang baik ditampakkan atau tidak? Dalam surah di surat Al-Baqarah itu, dalam ayat di dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu baik bagi kalian. Jadi ternyata dalam syariat sedekah itu boleh ditampakkan. Kalau ada orang yang menunjukkan sedekahnya, maka jangan kita menjustifikasi bahwa orang itu pamer. Itu yang tahu dia pamer atau tidak dalam dirinya, itu ya dia dan Allah. Kita jangan suudzon. Siapa tahu dengan sedekah yang dia lakukan memotivasi orang lain yang juga punya uang lebih, punya harta lebih untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ini harapannya. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian sembunyikan dan diberikan kepada fuqara, kalian berikan kepada fuqara ini, maka itu lebih bagus. Artinya apa? Kalau disembunyikan berarti dia lebih bisa menjaga dari riya. Tapi syariat ini luar biasa. Kenapa? Karena kalau seumpama perintahnya itu hanya sedekah itu harus disembunyikan, nanti ini menjadi alasan orang-orang yang kaya, yang banyak harta, dia sesungguhnya pelit, tetapi dia mengatakan di depan publik, saya sudah sedekah, tapi saya tidak umumkan, saya tidak bilang ke siapa-siapa. Yang tahu hanya saya dan Allah. Seumpama syariat sedekah itu hanya harus disembunyikan. Kan menarik di ayat ini. Boleh ditampakkan. Tinggal nanti di-manage hatinya, bagaimana hati itu betul-betul mukhlishina lahuddin. Qulillaha a'budu mukhlishan lahudini. Jadi ini memanage hati, ini urusan memanage hati. Bahkan dulu saya pernah kata guru saya, kalau sedekah itu belum bisa ikhlas, itu terus sedekah. Yang dihilangkan tuh tidak ikhlasnya, riyaknya. Jangan lalu saya sedekah tidak bisa ikhlas, ya sudahlah mulai besok saya tidak usah sedekah. Ini berarti kalau sedekahnya yang hilang, berarti sifat ikhlasnya jelas hilang. Karena sifat ikhlasnya nempelnya di mana? Wong sedekahnya tidak ada. Ini harus dibedakan. Oke, kita lanjutkan. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Jadi Al-Quran tidak menggunakan ala it'amil miskin. Kalau it'am itu berarti memberi makan orang miskin, berarti boleh jadi haknya orang miskin sudah ditunaikan, tapi dia memberi lebih, memberi makan. Ini bedanya. Nah kalau dalam konteks ini, menganjurkan yang seharusnya haknya saja, ini tidak ditunaikan. Apalagi melakukan. Menganjurkan saja tidak. Ini saking meditnya, saking pelitnya nemen ini. Dan tradisi Arab jahiliyah dulu begitu.
Lanjutannya, wa ta'kuluna turatha aklal lamma, ayat 19. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Yang halal itu apa? Hartanya dia. Yang haram apa? Hartanya anak yatim, harta warisan tadi yang anak yatim yang ditinggal orang tuanya tadi. Dicampur, sengaja dicampur agar apa? Agar dia dapat banyak. Lalu ketika nanti ditagih mau dibagi, loh campur ya, gimana baginya? Kalaupun dibagi, dikeluarkan sedikit, ya sudah ini haknya, yang lain sudah tidak jelas. Padahal ini memakan seperti ini sangat-sangat diharamkan. Di ayat yang lain Allah menyatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim, sesungguhnya dia memasukkan ke dalam perut mereka yaitu api neraka. Na'udzubillah. Dan ini sudah mulai banyak juga, bukan hanya jahiliyah. Ini kan potret untuk kita mengaca. Zaman sekarang ada enggak? Ada. Keluarganya yang nakal begitu, umpama hartanya banyak ditinggalkan, tiba-tiba orang tuanya dua-duanya meninggal. Maka ada pamannya yang rodok nakal, nyuil dari harta itu. Lalu anak yatimnya hanya diberi sekian, disekolahkan nyari sekolah yang biasa. Padahal hartanya umpama tinggalannya banyak. Itu terjadi hari ini. Jadi potret yang ada dalam Al-Quran, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, itu menjadi sebuah potret bingkai untuk kita mengaca. Ya. Makanya di surat Al-Anbiya itu Allah menyatakan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh telah kami turunkan bagi kalian satu kitab yang di dalam kitab itu ada dzikrukum. Dzikrukum itu maknanya adalah ada pengingat bagi kalian, ada pelajaran bagi kalian, ada nama baik bagi kalian. Artinya apa? Kalau kita sesuai dengan Al-Quran, tuntunan Al-Quran, maka derajat kita, nama baik kita akan meningkat. Terutama nama baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri, para asatidz Bait Al-Quran rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kenapa kok sampai mereka ini makan harta anak yatim itu yang warisan tadi itu aklan lamma, dengan cara mencampur adukkan tadi itu. Ini karena gara-garanya wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian ini mencintai harta itu dengan cinta yang meluap-luap, hubban jamma. Yaitu cinta yang berlebihan. Orang tuh kalau sudah cinta dunia berlebihan, hati-hati. Karena hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia yang berlebihan, yang hubban jamma, itu adalah ra'su kulli khati'atin. Apa itu? Pangkal dari semua keburukan. Dia bisa meremehkan sesuatu yang haram, bisa ngambil hak milik orang lain. Itu gara-gara itu tadi, cinta dunia yang berlebihan. Mukmin yang baik adalah mencintai dunia tapi untuk akhirat. Bukan mencintai dunia untuk dunia saja secara berlebihan. Tapi kita ini karena mencintai akhirat, maka kita harus cinta dunia. Apa? Hidup sekali harus khairun nas anfa'uhum linnas. Jangan sampai kita hidup sekali lalu kita sia-siakan. Makanya ngaji begini untuk mengupgrade ketakwaan kita. Termasuk banyak orang tua yang menuntut dan pengen anaknya soleh, solihah, tapi lupa mengupgrade dirinya untuk menjadi orang tua yang solih. Ini tugas kita. Nabi Ibrahim itu punya anak yang solih begitu, karena dia sudah mengatakan wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin, mensolehkan dirinya. Ya, inni dzahibun ila rabbi, pokoknya saya ini berangkat pergi menuju Tuhanku. Nah, itu kan suatu tekad dalam diri bahwa saya ingin jadi anak soleh, saya jadi orang tua soleh, sehingga disitulah muncul generasi-generasi soleh. Ini kita berharap. Karena semua yang terhidang di hadapan kita itu sesungguhnya soal ujian, kembali yang tadi. Termasuk anak-anak kita, harta kita yang dititipi oleh Allah, dititipkan kepada kita, itu adalah soal ujian. Makanya anak itu juga bisa jadi ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi anak itu nanti kategorinya juga macam-macam. Ada yang anak itu menjadi ujian yang luar biasa, fitnah. Ada anak itu yang disebut al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu menjadi pepaes. Pepaes itu hiasan.
Ada juga anak itu yang bisa, ini yang kita harapkan. Sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Apa itu wa aslih li fi dzurriyyati? Kita minta, maknanya bisa begini. Anak cucu saya ini aslih ya Allah. Aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki untukku dalam anak cucuku. Artinya anak cucu jadi anak soleh semua. Dzurriyyatan thayyibah. Ketika jadi anak soleh, maka dia aslih li. Anak cucu itu memberi kontribusi positif kepada saya, termasuk saya ketika sudah meninggal. Makanya orang meninggal itu terputus amalnya, salah satunya kecuali 3 hal itu, yang salah satunya adalah awwaladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan, senantiasa sambung doa mendoakan orang tuanya yang sudah wafat. Ini penting. Kalau anak yang hanya menjadi, mohon maaf, pepaes atau hiasan dunia, itu sekarang ini banyak, umpama anak juara kontes di televisi, entah kontes nyanyi apa begitu, juara 1, hadiahnya luar biasa. Tapi dia lupa untuk akhiratnya, naudzubillah, ini umpama lo ya. Maka orang seperti ini anak menjadi al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Dia belum bisa menjadi aslih li fi dzurriyyati tadi itu. Apa kemudian kalau anak ini juara kontes akademi apa begitu, lalu kemudian ketika orang tuanya meninggal, lalu anaknya tampil di mana-mana, panggung di mana-mana, dapat uang banyak, orang tuanya dapat cipratan manfaat nggak dari anaknya? Enggak. Karena yang bisa nyiprati manfaat untuk orang tuanya adalah anak yang solih, yang bisa aslih li fi dzurriyyati. Kecuali kalau umpama ada yang juara kontes dangdut, tapi dia betul-betul ini sebagai sarana, tapi hidupnya sesungguhnya untuk akhirat, untuk menginfakkan di jalan Allah, membantu anak yatim, membantu orang miskin, membantu membangun masjid, sekolah dan lain seterusnya, maka boleh jadi dia juga bisa aslih li fi dzurriyyati. Jadi harus kita pahami bahwa apa yang terhidang di hadapan kita tidak lain, semua itu merupakan soal ujian, bukan hasil ujian. Kita lanjutkan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Orang itu kalau sudah kadung hubban jamma terhadap dunia, waduh, itu semua hal bisa diterabas. Ini menjangkiti termasuk, mohon maaf, orang-orang yang berilmu pengetahuan. Jadi orang berilmu pengetahuan, kalau ilmunya itu semakin menjadikan dia jauh dari hidayah, maka dia semakin jauh dari Tuhan. Sehingga rasa khosyah itu tidak muncul dalam diri seseorang itu. Na'udzubillah. Maka disinilah, jangan sampai kita ini mencintai dunia secara berlebihan sehingga menghalalkan segala cara. Dunia itu ya isinya macam-macam. Ada harta. Biasanya orang menyebut harta tahta wanita. Nah ini hati-hati. Jadi harta tahta wanita. Kalau perempuan ya harta tahta dan pria. Cuman memang kenapa kok disebut wanita? Karena memang bagi laki-laki godaan wanita itu luar biasa. Bagi perempuan, godaan laki-laki juga luar biasa, tapi kadarnya mungkin berbeda. Kadarnya bisa jadi berbeda. Nah, kadang ada wanita juga yang sengaja untuk menggoda laki-laki. Dalam konteks yang tidak halal loh ya maksud saya. Dalam konteks yang tidak halal. Ini semua adalah, ya itu tadi. Kenapa kok manusia diuji? Ya karena yang ujiannya itu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Al-ayah. Ya ini harus kita manage. Dengan cara apa? Bagaimana kita mengupgrade ketakwaan kita ini secara terus menerus. Dan itu tidak boleh bosen. Tidak boleh berhenti. Oke, selanjutnya. Kalah lagi nih. Kalau tadi kalanya setelah memaparkan dua, ada tipe manusia yang begini. Tipe manusia itu maksudnya begini itu orang itu kalau biasanya ketakwaannya tidak di-upgrade, itu kalau dapat fasilitas merasa bahwa Tuhan memuliakan dia. Kalau sedang diuji, merasa bahwa Tuhan sedang merendahkan atau menghinakan dia. Kan begitu. Lalu ada kalla. Di sini ada kalla lagi. Kalau kalian ini sudah keterlaluan, makan harta anak yatim, haknya orang miskin tidak ditunaikan, tidak saling mendukung, memotivasi untuk bisa memberikan makan bagi orang miskin, lalu memakan harta waris itu, yang warisan punya anak yatim tadi, dengan aklal lamma, dicampur adukkan tadi itu,
karena gara-gara kecintaan kepada dunia, maka kalla, sekali-kali tidak. Maksudnya apa? Kalla yang sekali-kali tidak di sini. Kalla. Ojo ngono. Ngini loh. Ingatlah bahwa nanti ada satu hari idza dukkatil ardu dakkan dakka. Idza dukkat, apabila diguncangkan bumi, apabila bumi diguncangkan, dakkan dakka. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, termasuk ilmu nahwi atau gramatika bahasa Arab, itu kalau ada maf'ul mutlak, itu menunjukkan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Apalagi ini diulang 2 kali sebagai takkid. Makanya dalam terjemah, dalam beberapa tafsir, itu dijelaskan kenapa Allah menyebutkan tidak dakkan saja, tapi dakkan dakka, karena dukatil ardunya itu secara terus-menerus dan berturut-turut. Menurut pakar bahasa yang namanya Al-Mubarrad atau Al-Mubarrid, ini seorang ahli nahwu, seorang linguis Arab klasik, itu beliau mengatakan ad-dakku itu makna asalnya adalah sesuatu yang asalnya tinggi lalu diratakan, habis rata dengan tanah. Itu namanya penghancuran secara dakka. Maka di sini idza dukkatil ardu, jadi ketika bumi itu diguncangkan itu dengan guncang itu, maka bangunan-bangunan yang tinggi, semuanya yang terlihat tinggi itu semua rata. Kenapa kok sampai rata? Ya bukan hanya rata, karena ketika itu tanah itu terbelah, saking guncangannya, saking dahsyatnya. Apa yang ada dalam tanah, dalam bumi itu keluar. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang ada di atasnya ditelan oleh bumi. Maka rata. Ini saking dahsyatnya hari kiamat. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Orang Arab itu seharusnya faham dengan ungkapan atau uslub menggunakan dakkan dakka. Ini saking dahsyatnya guncangan itu. Dan itu secara terus-menerus. Umpama, naudzubillah, di suatu tempat, kita ini sudah beberapa kali terjadi gempa dengan kedalaman di bawah permukaan laut sekian kilometer, lalu skala Richternya sekian, itu bisa memunculkan tsunami. Mohon maaf, itu Allah sedang memberi contoh. Itu satu titik saja, itu tsunami-nya bisa seperti itu. Kita tahu di video itu ada tsunami 2004 bulan Desember di Aceh. Lalu tsunami di Palu. Bagaimana dahsyatnya? Itu baru satu titik. Kalau hari kiamat Allah menegaskan idza dukkatil ardu dakkan dakka, goncangannya berturut-turut dan terus-menerus dengan dahsyat, maka tsunami itu tidak hanya satu titik. Masya Allah. Coba kita ini bayangkan saja, ya Allah, begitu. Manusia itu lemah sekali. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Itu kalau sekian titik, ya buyar dunia ini. Bumi ini seisinya hancur sudah. Itulah hari kiamat. Makanya ini diingatkan. Kalau kita ini mengkaji makna Al-Quran, memahami tafsirnya, ini kita masukkan dalam diri kita. Untuk agar mengupgrade ketakwaan kita. Ya Allah, kayak gini ya. Dan itu pasti terjadi sudah. Kalau ada yang tidak percaya kiamat, berarti dia mengingkari informasi Al-Quran. Jatuhnya bisa kufur. Naudzubillah. Naudzubillah. Ketika itu, apa lanjutannya? Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kemudian pada hari itu datanglah Tuhanmu. Ini harus difahami, bukan wa jaa'a rabbuka, itu dalam tafsir dijelaskan ai wa jaa'a amru rabbik. Perintah Tuhanmu datang. Ketika Allah sudah memerintahkan, maka disitulah terjadi hari kiamat. Kalau hari kiamat berarti perintah Allah sudah datang itu. Wa jaa'a rabbuka. Malaikat wal malaku saffan saffa. Para malaikat ini itu berbaris berjejer sesuai dengan tugasnya masing-masing. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Lalu apa yang terjadi ketika itu? Waji'a yauma idzim bi jahannam. Hari itu didatangkan dengan ditampakkanlah neraka jahanam. Jadi orang-orang yang membangkang, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, yang tidak mau beriman, yang tidak mau mengupgrade ketakwaannya, hari itu diperlihatkan jahanam. Ya Allah, baru lihat saja itu orang sudah ngeri. Di dalam surat An-Nazi'at itu dijelaskan
Wa burrizatil jahimu liman yara. Neraka jahanam, neraka jahim itu ditampakkan bagi orang yang melihat. Ya ini, orang-orang yang kufur ini. Itu loh tempatmu nanti di sana. Ngeri, melihat jahanam tuh Masya Allah sudah. Ketika itu langsung dia ingat, yauma idzin yatadzakkarul insan. Orang yang ketika di dunia itu kufur, ketika melihat jahanam itu langsung tersadar, ya Allah, kenapa kok saya dulu maksiat? Kenapa kok saya dulu mengingkari ajaran Allah? Mengapa saya dulu mendustakan Rasulmu ya Allah? Itu menyesal semua sudah. Yatadzakkarul insan. Naudzubillah. Ini nanti di akhirat seperti itu. Jangankan di akhirat, di dunia saja. Contoh ini ya. Ketika orang naik pesawat, manusia itu lemah sekali. Lalu terjadi turbulensi karena pesawat itu menghadapi umpama awan Columbus, umpama. Turbulensinya kuat. Itu ketika itu tidak ada hal yang lain yang kita ingat. Harta kita sudah lupa, kita hanya ingat diri kita, kesalahan kita, kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Itu teriak semua satu pesawat tuh, ya Allah. Itulah keimanan. Itu padahal baru di pesawat, itu belum melihat jahanam. Kan begitu. Karena orang sudah di ujung, seperti di ujung tanduk akan menghadapi kematian. Bahkan, bukan hanya nanti ketika di akhirat jahanam diperlihatkan, orang yang ketika nazak itu sudah diperlihatkan di mana nanti dia akan kembali. Itulah yang dialami Fir'aun. Fir'aun itu mengalami hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun itu singkatnya begini. Ketika nafasnya dia itu sudah sampai di sini, hampir tenggelam di Laut Merah ketika itu. Orang sudah mau mati. Berarti dia sudah nazak. Dia terlihat semua kepongahan, kesalahan, kedurhakaan yang dia lakukan. Lalu dia mengatakan, amantu, saya beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercayai, diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Ya sudah, saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Apa jawab Tuhan? Al-ana, iya sekarang. Ingat nggak kemarin-kemarin ngapain? Waqad asaita, engkau kemarin durhaka. Al-ana waqad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Bahkan engkau ini kemarin-kemarin tuh termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi ternyata jangankan nanti di akhirat ketika melihat neraka jahanam, ketika orang sudah sakaratul maut, itu pintu taubat sudah tertutup. Makanya di sini ayat lanjutannya wa anna lahu dzikra. Apa wa anna lahu dzikra itu? Pada hari itu setelah manusia sadar, tetapi dari mana bagi dia adzikra itu? Peringatan itu atau sesuatu ketika dia ingat dengan kesadarannya itu lalu mau jadi baik itu teko endi wis mari sudah tutup. Makanya mumpung saya panjenengan masih hidup ngikut ngaji begini, saya mengingatkan diri saya juga agar mengupgrade ketakwaan saya. Masih banyak kekurangan di sana sini. Karena kita ini masih diberi anugerah umur. Yang umur itu dalam bahasa Arab itu seakar kata dengan amara ya'muru, yang maknanya memakmurkan. Sehingga pesannya secara implisit, orang hidup itu harus memakmurkan umurnya, hidupnya dengan diisi hal-hal yang baik. Yaitu prestasi takwa, termasuk ngaji seperti ini. Jadi kalau ngaji tafsir begini, saya tidak menuturi panjenengan, tapi saya juga merasa dituturi. Kenapa? Karena saya bisa mengambil tafsirnya begini, sehingga saya juga dapat sesuatu. Jadi jangan dikira, dituturi Pak Hasyim ini Ustaz Hasyim. Bukan, saya ini juga sedang mendownload petunjuk Al-Quran, bagaimana saya memahami, sehingga ini nanti menjadi modal untuk mengupgrade ketakwaan kita setiap hari itu. Nah, ketika orang di akhirat nanti diperlihatkan jahanam, sudah tertutup pintu taubat. Yang ada hanya penyesalan. Orang yang di akhirat nanti menyesalnya itu hanya dua. Termasuk orang yang dikubur itu kalau dia orang yang ingkar. Apa dia pinginnya? Dia minta di surat At-Taghabun itu contohnya. Di surat Al-Munafikun ya.
Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya saja panjenengan ini mengembalikan saya sebentar saja hidup lagi di dunia. Mek dilu ae. Apa yang akan saya lakukan? Fa as-saddaqah. Saya akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang-orang soleh. Tapi sudah selesai. Makanya peringatan-peringatan dalam Al-Qur'an ini seharusnya menjadi balag bagi kita. Hadza balagul linnas. Ini mungkin pernah saya sampaikan dulu. Jadi Al-Qur'an itu harus kita jadikan sebagai balag. Balag itu sama dengan balaghah. Balaghah itu sehingga peringatannya itu menyentuh dalam qalbu kita. Al-Qur'an itu hadza balag. Guru saya itu pernah menjelaskan begini, balag itu begini maksudnya. Kita ini kan sering mendengar pengumuman ada orang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak A. Kita tidak kenal Bapak A. Sudahlah, oh inna lillah. Kita kirim Fatihah, sudah. Tapi tidak masuk ke dalam hati, lewat aja karena kita tidak kenal. Tiba-tiba ada pengumuman orang yang kita kenal sangat dekat, akrab. Ya Allah, itu masuk ke hati. Ya Allah, wingi tas ketemu aku ngobrol guyon-guyon, sekarang sudah dipanggil oleh Allah. Itu balag. Lah maunya Allah pengennya Al-Quran itu betul-betul ini hadza balag. Sehingga kita harus berusaha, iya ya peringatan ini harus ada dampaknya. Karena di dalam surat Qaf ya, itu Allah jelas menjelaskan di dalam surat Qaf itu inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Kan begitu. Sungguh pada yang demikian itu, yaitu yang dalam Al-Quran itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati dan yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia juga menyaksikannya. Oke, kembali ke materi. Kalau sudah ini yang terjadi, apa yang dia hanya bisa mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dulu ketika aku hidup di bumi, di dunia ya Allah, aku mengerjakan kebajikan-kebajikan ini li hayati, dalam hidupku, untuk hidupku ini. Artinya apa? Waktu saya masih hidup di dunia. Tapi kan penyesalan itu hanya apa istilahnya? Mengharap sesuatu yang tidak mungkin terlaksana karena sudah di hadapan Allah. Sudah di akhirat. Itulah namanya tamanni kalau dalam bahasa Arab. Tamanni itu angan-angan harapan yang tidak mungkin bisa terlaksana. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Lanjutannya, fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu. Dengan panggilan yang mesra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Para santri Bait Al-Quran rahimakumullah, ini kajian tafsir kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik. Jadi memang ayat terakhir ini, mulai dari ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ini ada riwayat yang dikutip oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam At-Tafsirul Munir. Kata beliau ini terkait dengan Utsman ibnu Affan. Ketika Utsman ibnu Affan itu, ketika Rasulullah dawuh siapa yang bisa membebaskan sumur rumah, yaitu miliknya orang Yahudi. Lalu Utsman itu membebaskan sumur itu untuk kepentingan umat Islam. Maka Utsman itu kemudian turun ayat ya ayyatuhan nafsul. Tetapi ayat ini berlakunya adalah umum. Al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Sehingga bisa kita fahami bahwa ayatnya ini umum. Dengan begitu, maka siapapun kita yang mau mengupgrade keimanan kita, ketakwaan kita, maka insya Allah an-nafas kita menjadi an-nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan itu harapan kita semua sehingga kelak kita kembali kepada Allah dalam husnul khotimah. Yang husnul khotimah itu harus dimulai dengan husnul amal dan husnul ibadah. Amal yang baik, ibadah yang baik. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Ya, saya kira itu cukup nggih, Ustaz. Nggih. Kita akhiri dengan tanya jawab, mboten nggih? Ya bun, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma